Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 30 Januari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Yesus membangkitkan orang mati. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sakit merupakan situasi yang tidak menyenangkan bagi kita. Seluruh gerak-gerik kita terbatas karena kita tidak berdaya. Oleh karena itu, dalam sakit kita memerlukan penyembuhan. Dan penyembuhan itu kita dapatkan dari berbagai macam unsur. Dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Dari segi jasmani sudah jelas kita meminta bantuan medis. Tetapi dari segi rohani kita meminta bantuan Allah sendiri sebagai sang sumber kesembuhan tadi, sang sumber hidup. Hari ini kita diajak untuk bersama seorang wanita atau janda yang mengalami sakit yang bertahun-tahun, yang tidak tersembuhkan. Tetapi wanita itu mempunyai niat untuk sembuh, maka berbagai macam cara diusahakan. Dan usaha-usaha itu rupanya tidak berhasil. Dan sampai puncaknya, wanita ini memutuskan hanya mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benar saja, ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, maka seketika itu juga sembuh penyakit-penyakit yang dialami oleh wanita tadi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka dari peristiwa itu kita belajar bagaimana cara mengandalkan Allah. Kadangkala kita juga mengalami sakit secara jasmani, kita juga mengalami kesakitan dalam hidup kita, penderitaan, beban hidup, pekerjaan, pelayanan yang harus kita lakukan dengan banyak resiko. Itulah kesakitan kita. Tetapi kalau kita mempersatukan kesakitan kita itu dengan rahmat Tuhan, maka niscaya bahwa kita akan mendapatkan kekuatan. Kita disembuhkan kembali oleh Allah. Maka Allah merupakan sumber kehidupan kita yang terpercaya, yang tiada tandingnya. Karena dialah yang esa, satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Peristiwa kedua adalah bahwa Yesus membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal. Walaupun kelihatannya terlambat, ketika orang menghubungi Yesus dan belum sampai di rumah si anak, maka anak itu sudah meninggal. Di sana juga dibuktikan kuasa Allah bagaimana bekerja di dalam diri setiap orang. Yesus dengan santai menenangkan mereka yang panik karena kematian anak dalam rumah itu. Sesampai di rumah itu, Yesus kemudian mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah." Maka anak itu kemudian berjalan, bangun. Dan ini juga peristiwa yang kedua ini semakin menguatkan bagaimana kuasa Tuhan itu senantiasa dahsyat dalam hidup kita. Walaupun kadangkala sebagian orang itu tidak percaya. Sebagian orang itu, termasuk mungkin saya atau Anda, lebih mengandalkan diri kita sendiri dibandingkan kekuatan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, maka belajar dari dua peristiwa itu, kita semakin diajak melihat siapakah kita ini, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu menolong diri kita sendiri, tetapi hanya Allah yang mampu menolong diri kita sendiri. Maka kita diajak untuk datang kepadanya. Semoga kita terus bersatu dengan Kristus dan akhirnya kita berbuah. Berbuah artinya berbuat sesuatu untuk kebaikan dan orang lain
merasakan Allah yang hadir dalam kehadiran kita. Tuhan memberkati.